planter untuk rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dalam channel Mr. Chan. Mungkin lama saya tidak upload video karena memang banyak sekali kesibukan yang memang tuntutan akhir tahun biasalah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai urutan pemupukan. Tetapi untuk kali ini saya lebih terfokus untuk areal rendahan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk areal rendahan ini memiliki karakteristik tersendiri. Ya, jadi musim hujan kadang terendam, jadi kelembabannya tinggi, seperti itu. Jadi untuk area rendahan biasanya nggak hanya mineral saja sih, ada juga dia gambut, dangkal, dan juga memang areal pasang surut. Biasanya areal-areal yang dekat dengan muara sungai berdekatan dengan laut, ya biasanya akan terimbas pada pasang surut. Nah, dari kondisi tersebut tentunya kita harus pintar-pintar dalam hal mengatur urutan pemupukan. Bukan nggak bisa kita samakan dengan areal di mineral yang notabene tidak terlalu sering terendam air ataupun kadar airnya tidak sebanyak di areal rendahan seperti itu. Nah, pada area rendahan ini memiliki keunggulan tersendiri, ya, mulai dari ketersediaan air. Bisa jadi karena memang dia rendahan, jadi ketika ada aliran permukaan di atasnya, terus setelah di atas dilakukan pemupukan, jadi biasanya arahnya akan terikut air sampai ke bawah seperti itu. Itu kemungkinan lebih subur, jadi bisa jadi seperti itu. Nah, karena kondisi lahannya seperti itu, mau nggak mau kita harus punya strategi dalam hal pemupukan. Ya, mulai dari mempertimbangkan cuaca, karena kalau hujan kemungkinan terendamnya tinggi ataupun mungkin intensitas waktu terendamnya ini cukup lama, jadi kita harus pintar-pintar di situ. Oke. Biasanya untuk areal rendahan seperti itu, dia apalagi di situ kondisi tanahnya adalah gambut atau pasang surut, dia lebih cenderung masam. Kondisi masam ini, keasaman yang tinggi ini berpengaruh ketika kita langsung melakukan aplikasi pupuk. Jadi sifat asam ini justru dia akan mengikat hara dari pupuk itu. Jadi tidak sebelum jadi banyak yang ini, maksudnya banyak yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Padahal ketika kita aplikasi misalkan dalam 1 kilo pupuk urea juga belum tentu juga 60%-nya dari kandungan hara ataupun berapa persennya itu akan terserap semua, itu tidak juga seperti itu. Belum lagi nanti ada faktor lainnya seperti tanah yang masam tadi itu seperti itu. Nah, untuk areal rendahan ini dari beberapa treatment yang saya lakukan. Jadi itu pertama, ini tahap awal untuk pemupukan itu kita aplikasi kapur dulu, misalnya dolomit. Tujuannya untuk mengurangi kadar keasaman. Kalau menghilangkan secara keseluruhan itu ya tidak juga, tapi paling tidak bisa mengurangi kadar keasaman tanah. Seperti itu. Jadi selanjutnya ketika kita mengaplikasi dolomit kapur seperti itu, selanjutnya kita kasih jeda waktu dulu. Jadi jangan langsung di hari yang berdekatan ataupun bersamaan. Jadi sambil menunggu efek dari pupuk kapur tadi. Nah, selanjutnya ketika kita setelah memberi jeda itu, kita bisa mengaplikasikan pupuk RP ataupun fosfat ataupun CRP, Christmas Island Rock Phosphate. Tujuannya untuk memulihkan kondisi akar. Jadi itu merangsang akar dulu. Kita perbaiki struktur akarnya dulu nih. Karena bagaimanapun juga akar ini berperan penting dalam hal penyerapan unsur hara. Jadi kenapa kita tidak urea dulu? Jadi kita perbaiki akarnya dulu nih. Gitu.
Ya, setelah kita perbaiki akarnya, batangnya mungkin kondisi batang jaringan di batangnya sudah mulai normal, baru kita aplikasi urea, ya, supaya untuk selain untuk menambah N dalam tanaman, ini memperbaiki klorofil yang ada di daun pada tanaman. Kita tahu bahwa untuk daun tanaman ini berpengaruh pada proses fotosintesis tanaman. Selanjutnya didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman, seperti itu. Nah, setelah 2 pupuk ini kita aplikasi, kita masih ada jeda waktu juga, jadi tidak dalam waktu yang berdekatan untuk pupuk selanjutnya. Bisa kita kasih jeda mungkin 2 minggu atau 3 minggu, seperti itu, tergantung. Kita juga melihat cuaca dan kondisi areal, seperti itu. Selanjutnya baru kita aplikasikan pupuk yang mengandung K. Bisa jadi dia MOP, potas, dan lain sebagainya. Jadi yang kandungannya adalah K. Jadi K ini nanti akan berhubungan terhadap kualitas produksi yang dihasilkan. Walaupun tidak signifikan ketika kita aplikasi terus berapa bulan kemudian langsung berhasil, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak kita berupaya mengikuti urutan-urutan tersebut. Terus bagaimana dengan pupuk-pupuk mikro? Kira-kira diperlukan tidak? Ya kan? Mungkin ada yang bertanya untuk rekan-rekan semuanya. Untuk pupuk mikro tetap saja diperlukan, tapi porsi yang dibutuhkan ini tidak banyak. Selain kita melihat kondisi aktual di lapangan, mulai tanda-tanda munculnya defisiensi seperti boron, terus kekurangan zinc dan lain sebagainya, ya, kita secara rutin bisa kita aplikasikan dengan rotasi setahun sekali. Misalkan boron kita aplikasi 70, atau mungkin karena memang kondisinya sudah terlalu parah bisa kita aplikasi 100 gram per pokok. Gak apa-apa, kita aplikasikan yang keliling aja di batang, ya, di piringannya saja dengan jarak mungkin 1 jengkal dari pokok tanaman tersebut. Nah, kenapa pengaturan strategi pemupukan ini diperlukan? Ya, karena begini, tanaman itu tidak serta-merta begitu kita kasih pupuk semuanya langsung dia bisa diserap. Semuanya membutuhkan proses, mulai dari penguraian dan sebagainya. Nah, kita juga melihat karakteristik dari tanaman. Ketika orang sakit kepala, ya, minumnya obat sakit kepala. Ya, ketika kita memiliki tanaman yang memang udah lama tidak dipupuk, ya, kita perbaiki dulu nih akarnya nih. Kita kasih pupuk, nggak taunya langsung urea dulu, padahal akarnya ini belum struktur akarnya nih belum pulih nih, ya, penyerapan juga tidak akan maksimal di situ. Ataupun kita masukkan dulu pupuk kaliumnya, itu sama aja, penyerapannya tidak akan maksimal. Jadi masing-masing pupuk memiliki kandungan. Ketika kita aplikasikan ini saling berkaitan ini. Jadi kita harus jeli dalam hal melihat kandungan pupuk tersebut. Dari urutan-urutan itu memang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi areal di kebun tersebut. Jadi bisa jadi teman-teman semuanya lah kan lebih tahu kondisi kebunnya bagaimana, ya. Ketika dia lebih dominan untuk defisiensi N, ya, kita bisa kasih dosis lebih untuk tanaman mengalami defisiensi seperti itu. Nah, itulah sedikit mengenai gambaran strategi mengenai urutan pemupukan terutama di area rendahan. Biasanya kalau di areal gambut ini
kita tidak dianjurkan menggunakan pupuk yang memiliki sifat asam juga. Makanya tadi untuk areal rendah juga saya lebih rekomendasikan menggunakan pupuk kapur ataupun dolomit. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Silahkan berikan tanggapannya, komentarnya sebagai bahan diskusi kita bersama. Jadi apa yang menjadi penjelasan saya ini bukan menjadi saklek 100% tidak, tapi penjelasan saya ini berdasarkan pengalaman yang memang sudah pernah saya jalankan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi harapannya ketika kita memupuk adalah memiliki hasil yang maksimal dari hasil pemupukan itu, yaitu produksi. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan salam blender.